Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim dari Program Studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai craft recovery process. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Khairul STMT selaku dosen mengampu pada mata kuliah ini. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Kita akan membahas tentang gambaran mengenai proses pulping craft. Perlu diketahui bahwa proses ini mendominasi lebih dari 90% produksi pulp kimia dunia, dengan total mencapai 130 juta ton per tahun. Bahan kimia utama yang digunakan adalah NaOH dan Na2S. Keunggulan utama dari metode ini adalah menghasilkan pulp yang sangat kuat dan fleksibel untuk berbagai jenis kayu, serta memiliki recovery yang sangat tinggi, yaitu mencapai 97%. Kunci dari efisiensi ini ada pada siklus black liquor. Black liquor terdiri dari dua komponen, yaitu komponen anorganik yang akan didaur ulang menjadi bahan kimia pemasak kembali, serta komponen organik yang akan dibakar untuk menghasilkan uap dan listrik. Sebagai gambaran, skala produksinya, setiap 1 ton pulp yang dihasilkan akan menghasilkan sekitar 1,5 ton padatan black liquor yang siap untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, mari kita bahas proses recovery itu sendiri. Proses recovery memiliki 3 fungsi strategis. Yang pertama, yaitu terkait lingkungan, untuk meminimalisir dampak limbah black liquor terhadap ekosistem. Yang kedua, secara ekonomi, untuk mendaur ulang kembali bahan kimia pemasak, yaitu NaOH dan Na2S. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait energi, sebagai sumber energi untuk menghasilkan steam dan tenaga listrik bagi operasional pabrik. Fakta uniknya, black liquor merupakan bahan bakar global terpenting kelima di dunia setelah batu bara, minyak, gas, dan BBM. Di negara-negara maju seperti Finlandia dan Swedia, ini bahkan menjadi biofuel atau bahan bakar hayati yang paling penting. Secara global, proses ini menghasilkan sekitar 700 juta ton high pressure steam, meskipun jenis kayu yang digunakan berbeda. Seperti hardwood yang menghasilkan padatan lindi lebih sedikit dengan nilai panas 5% lebih rendah dibandingkan softwood. Namun, pada dasarnya, prinsip proses recovery-nya tetap sama untuk semua jenis kayu. Setelah kita memahami pentingnya proses recovery, mari kita bedah alur teknis bagaimana bahan kimia tersebut didaur ulang melalui 6 tahapan utama. Yang pertama, evaporasi. Weak black liquor harus dipekatkan terlebih dahulu hingga memiliki kadar padatan lebih dari 65% agar bisa terbakar dengan stabil di dalam boiler. Kemudian yang kedua, recovery boiler. Di sini terjadi pembakaran dengan kondisi kekurangan oksigen untuk membentuk Na2S dengan efisiensi reduksi yang sangat tinggi, yaitu di atas 90%. Kemudian yang ketiga, yaitu dissolving tank. Hasil lelehan atau smelt dari boiler dilarutkan ke dalam air sehingga berubah menjadi green liquor yang kaya akan Na2S dan Na2CO3. Kemudian selanjutnya yaitu proses keempat, yaitu causticizing plant. Pada tahap ini, green liquor direaksikan dengan kapur atau CaO untuk mengubah natrium karbonat menjadi natrium hidroksida dengan efisiensi sekitar 80-83%. Akhirnya yaitu terbentuklah white liquor atau NaOH dan Na2S yang sudah bersih dan siap dikirim kembali ke unit digester untuk memasak kayu lagi. Siklus kapur, yaitu sisa karbonat atau CaCO3 tidak dibuang, melainkan dikirim kembali ke lime kiln untuk dibakar kembali menjadi kapur atau CaO. Untuk menjaga siklus ini tetap berjalan, kita perlu menambahkan make-up chemical berupa sodium, sulfur, kalsium dalam jumlah kecil untuk mengganti kehilangan selama proses berlangsung. Perhatikan lebih detail apa yang terjadi di dasar recovery boiler. Di sana terbentuk apa yang kita sebut sebagai smelt atau lelehan. Secara rata-rata, setiap 1 kg padatan kering black liquor yang dibakar akan menghasilkan 0,4 kg smelt. Komposisi smelt ini terdiri dari natrium karbonat dan natrium sulfida. Pembentukan Na2S ini sangat penting
bergantung pada kondisi reduksi di dalam boiler. Secara kimiawi, unsur yang dominan adalah Na sebanyak 2/3 bagian dan sulfur sebanyak 1/3 bagian. Selain itu, terdapat juga unsur-unsur lain seperti kalium, klorida, serta sisa seperti Na2SO4 dan NaCl. Lelehan panas ini kemudian mengalir keluar melalui komponen yang disebut sebagai smelt spout menuju tangki pelarutan untuk diproses menjadi green liquor seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Setelah kita membahas langkah-langkah prosesnya, mari kita lihat bagaimana keterkaitan antara siklus natrium, kalsium, dan sulfur secara visual. Di sebelah kiri ada siklus natrium dan kalsium. Perhatikan bagaimana natrium bergerak dari digester ke recovery boiler sebagai black liquor, lalu kembali sebagai white liquor melalui proses causticizing. Di sisi lain, kalsium berputar antara causticizing dan lime kiln untuk membantu perubahan kimia likor tersebut. Kemudian ada juga siklus sulfur. Sulfur sangat krusial karena ia berpindah-pindah bentuk mulai dari senyawa di black liquor menjadi gas SO2 atau gas NCG atau SOG yang harus ditangani agar tidak mencemari lingkungan. Juga kita harus perhatikan make up, yaitu karena tidak ada sistem yang 100% tertutup, maka kita harus make up bahan kimia yang diperlukan pada setiap proses. Fungsi utama dari recovery boiler adalah sebagai pembangkit energi. Black liquor memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu sekitar 13.000 hingga 15.000 kJ per kilogram. Pembakaran ini menghasilkan superheated steam atau uap yang sangat panas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Efisiensi termal secara rata-rata setiap 1 kg padatan black liquor dapat menghasilkan 3,5 kg steam. Namun, ada faktor penghambat seperti panas yang hilang untuk penguapan air dan panas lelehan itu sendiri. Kemudian output dari listrik yaitu untuk pabrik dengan kapasitas 1000 ton pulp per hari, potensi listrik bisa dihasilkan mencapai 25 sampai 35 megawatt melalui turbin uap. Sisa uap tekanan rendah dari turbin kemudian digunakan kembali untuk pemanasan di area pabrik, sehingga penggunaan energi menjadi sangat efisien. Dan untuk lebih detailnya atau lebih mudahnya, kita bisa melihat visualisasinya yaitu pada gambar di sebelah kanan. Kita akan membahas tantangan dan masalah operasional. Yang pertama pada evaporator. Resiko terjadinya pengotoran atau fouling dan korosi pada tube. Kemudian ada foaming saat likor menjadi pekat. Akibatnya adalah konsumsi steam yang menjadi boros dan kadar padatan menjadi rendah. Kemudian pada recovery boiler yaitu terjadi penyumbatan saluran gas buang oleh endapan. Kemudian korosi, keretakan tube hingga resiko ledakan smelt water. Kemudian juga terjadi emisi udara dan efisiensi reduksi kimia yang buruk. Kemudian pada lime kiln dan causticizing terbentuknya cincin dan bola di dalam tanur. Dan overliming dan pengendapan lumpur kapur yang buruk. Kemudian dampaknya yang keempat adalah dampak akumulasi unsur, penumpukan klorida dan kalium yang memicu korosi yang cepat, dan ketidakseimbangan natrium dan sulfur. Untuk melengkapi slide sebelumnya, di sini kita dapat melihat banyak sekali masalah-masalah yang sering terjadi pada proses recovery bahan kimia ini. Mungkin untuk mempercepat durasi bisa kita skip aja langsung ya. Kalau mau melihatnya bisa kita pause saja videonya. Selanjutnya kita masuk ke tantangan lingkungan mengenai pengendalian emisi udara. Sebagai industri yang bertanggung jawab, kita wajib mengendalikan emisi udara melalui beberapa teknologi. Yang pertama yaitu pengendalian debu. Kita menggunakan electrostatic precipitator dengan efisiensi di atas 99,5% untuk menangkap partikulat di recovery boiler. Sedangkan di lime kiln kita menggunakan wet scrubber. Menangani bau. Bau khas pabrik berasal dari senyawa sulfur. Solusinya adalah dengan mengumpulkan dan membakar gas NCG non-condensable gas di dalam boiler agar emisi tetap di bawah 5 ppm.
Yang ketiga yaitu gas lain. Untuk SO2 kita mengontrolnya dengan menjaga suhu tinggi di tungku boiler. Sementara emisi NOx biasanya sudah rendah secara alami dari kayu. Yang keempat yaitu senyawa organik volatil atau volatile organic compound. Senyawa organik seperti metanol dikumpulkan dan dibakar sebagai bahan bakar tambahan, bukan dibuang ke atmosfer. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep milk closure dan elemen non-proses. Milk closure adalah konsep untuk mengurangi penggunaan air tawar dengan menggunakan kembali kondensat uap dan limbah cair. Masalahnya adalah yaitu non-proses elemen, unsur yang masuk bersama kayu tetapi tidak dibutuhkan dalam proses, di mana NPE ini dapat menumpuk dan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kalium dan klorida, yaitu musuh boiler, yaitu dapat menurunkan titik leleh abu dan menyebabkan penyumbatan atau plugging dan korrosi parah pada pipa boiler. Kemudian ada juga aluminium dan silika, yaitu musuh evaporator yang membentuk kerak keras seperti kaca yang sangat sulit dibersihkan. Kemudian ada fosfor yang menumpuk di siklus kapur dan menurunkan kualitas kapur di lime kiln. Tren barunya yaitu adalah dengan cara pembuangan lumpur biologis biosludge ke dalam unit recovery dapat menambah beban NPE. Masuk ke inovasi dan optimalisasi recovery boiler modern. Saat ini, terdapat pergeseran menuju pembakaran dengan kadar padatan yang sangat tinggi, yaitu di atas 75%, bahkan hingga 80%. Semakin pekat likor yang dibakar, semakin banyak uap yang dihasilkan dan emisi gas buang pun semakin rendah. Inovasi lainnya adalah penggunaan parameter yang ekstrim. Di beberapa negara maju, tekanan uap kini ditingkatkan hingga 110 bar dengan suhu mencapai 510 derajat Celcius untuk memaksimalkan produksi listrik melalui turbin uap. Dari sisi pembersihan, sistem soot blowing kini bekerja secara cerdas menggunakan sensor dan uap tekanan rendah sisa turbin, sehingga tidak lagi memboros uap utama. Secara skala, teknologi terbaru bahkan memungkinkan satu unit boiler raksasa untuk membakar hingga 6.000 ton padatan likor per hari. Semua inovasi ini bertujuan untuk satu hal, menjadikan proses recovery bahan kimia bukan hanya ramah lingkungan, tapi menjadi sumber keuntungan ekonomi dan energi yang berkelanjutan. Nah, di sini kita dapat melihat grafik kapasitas pembakaran black liquor dari recovery boiler yang dibangun di dunia dibanding tahun-tahun awal merek. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwasannya kapasitas seiring tahun itu naik dan naik. Pada tahun 2010 mencapai 11 juta pound per hari. Dan juga pada grafik di sebelah kanan, suhu dan tekanan uap maksimum recovery boiler di dunia dibanding tahun-tahun awal mereka itu semakin meningkat hingga mencapai 510 derajat Celcius dan tekanan hingga mencapai 140 bar. Kita sekarang melihat rangkaian alat recovery boiler terbesar di dunia di Jinhai Pulp and Paper, Hainan, China. Di sini kompleksitas dari recovery boiler itu sangat tinggi. Pasti kompleksitas ini sangat mendukung efisiensi pada proses produksi. Kemudian pada gambar yang di tengah itu kita melihat evaporator padatan kering tinggi, yaitu kita dapat melihat aliran steam masuk, aliran steam keluar, likor masuk, kemudian aliran ventilasi serta aliran kondensat. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan kita juga melihat rangkaian alat recovery boiler yang sangat canggih, di mana kompleksitasnya pasti sangat mendukung efisiensi dari proses recovery itu sendiri. Masuk ke inovasi unit kaustik dan kalsinasi atau lime kiln. Di sini terdapat beberapa alat kunci yang sangat krusial. Yang pertama itu adalah slacker dengan cyclone. Alat ini digunakan untuk mereaksikan kapur tohor dengan lindi hijau atau green liquor. Penggunaan cyclone membantu memisahkan kotoran atau batu dari kapur sehingga reaksi kimia berlangsung murni. Kemudian yang kedua adalah filter disk bertekanan. Ini adalah alat modern untuk memisahkan white liquor jernih dari lumpur kapur. Desain disk ini memungkinkan area filtrasi yang luas dalam ruang yang ringkas atau ruang yang sempit. Kemudian yang ketiga adalah lime kiln dengan pengering lumpur kapur. Gambar terakhir menunjukkan tanur putar atau lime kiln. Lumpur kapur yang telah dipisahkan kemudian dikeringkan dan dibakar di sini pada suhu yang sangat tinggi untuk diubah kembali menjadi kapur aktif. Proses ini melengkapi siklus kalsium yang kita bahas di awal.
meminimalkan limbah padat, dan menekan biaya pembelian bahan kimia yang baru. Melanjutkan pembahasan mengenai tantangan elemen non-proses atau NPE, pada slide ini kita melihat solusi nyata untuk menangani akumulasi klorida dan kalium. Salah satu metode yang digunakan adalah penghilangan selektif, karena elemen-elemen ini cenderung terkumpul pada abu di area pengendap elektrostatis. Dilakukan pembuangan abu secara berkala atau menggunakan sistem ASH treatment yang lebih canggih. Sistem ini bekerja dengan membuang klorida dan kalium secara selektif tanpa membuang bahan kimia berharga lainnya. Selain itu, diperkenalkan juga konsep integrasi bleach plant dan sistem NCG dan SOG universal. Ini adalah upaya untuk menyatukan pengolahan gas buang dan kondensat dari unit bleaching ke dalam siklus recovery, sehingga gas berbau atau NCG dan gas hasil pelucutan kondensat atau SOG dapat dibakar habis secara aman, menjadikan operasional pabrik jauh lebih bersih. Kita masuk ke tren masa depan dan inovasi. Yang pertama adalah gasifikasi black liquor, menggantikan recovery boiler tradisional. Yang kedua adalah potensi listrik jauh lebih besar, menggunakan siklus gabungan turbin gas. Dan juga menggunakan konsep biorefinery, yaitu menghasilkan gas sintesis untuk bahan kimia bernilai tinggi. Kemudian yang kedua adalah teknologi boran atau autocausticizing, dengan menambahkan natrium borat ke sistem untuk membentuk Na3BO3. Keunggulannya adalah dapat mengurangi beban atau bahkan menghilangkan sepenuhnya unit causticizing dan lime kiln. Dan juga teknologi ini sudah diimplementasikan di Swedia, Brazil, Indonesia, dan Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah bahan bakar alternatif lime kiln, yaitu dengan cara mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan gas, dan menggunakan gasifikasi kulit kayu atau limbah kayu, atau petcock, minyak nabati, atau metanol dari sistem NCG. Kesimpulan, yang pertama adalah siklus recovery craft mampu mendaur ulang hingga 97% bahan kimia pemasak secara berkelanjutan bagi operasional pabrik. Yang kedua adalah lindi hitam berperan sebagai bahan bakar hayati yang menghasilkan energi listrik dan uap panas untuk menghasilkan kemandirian energi pabrik. Kemudian yang ketiga adalah penerapan teknologi pembakaran padatan tinggi dan tekanan ekstrim terbukti meningkatkan efisiensi thermal sekaligus menekan emisi gas buang. Yang keempat adalah pengendalian elemen dan proses dan siklus sistem tertutup menjadi faktor penentu dalam menjaga keandalan mesin serta kelestarian lingkungan. Yang kelima dan yang terakhir adalah inovasi masa depan seperti gasifikasi dan teknologi boran akan mentransformasi pabrik pulp menjadi pusat biorefinery yang lebih sederhana. Nah, telah berakhir juga pembahasan kita mengenai recovery bahan kimia pada proses craft. Terima kasih kepada Bapak Khairul selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang salah atau menyampaikan ilmu yang salah, dan mohon saran dan koreksinya jika ada yang perlu ditambahkan. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.